Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat madrasah dimanapun Anda berada, saya berdoa semoga Anda semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia hari ini. Dan semoga aktivitas kita senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih dengan perubahan madrasah ke depan. Berbicara tentang KMA yang menjadi sumber perubahan yang diharapkan menjadi payung hukum dan menjadi pelindung untuk adanya satu perubahan, dan itu menjadi titik tolaknya di sana. Menjadi pemikiran dan menggeliti di dalam pertanyaan di dalam benak saya, kenapa KMA ini harus berubah dari 165 tahun 2014 dan berubah ke KMA 183 dan 184 di tahun 2019 yang implementasinya harus dijalankan di tahun ajaran 2020-2021, dan itu berlaku menyeluruh loh, dari semua jenjang. Sahabat madrasah yang berbahagia, ada pertanyaan, mengapa harus punya telisik? Ternyata memang ada beberapa faktor yang membawa perubahan tersebut. Misalkan Puslitbang Kemenak RI sendiri di dalam penelitiannya menganggap adanya materi yang tumpang tindih antar jenjang kelas, sehingga harus dilakukan penataan ulang supaya lebih sistematis dan memang lebih mengena. Bagaimana pendidikan itu bisa efektif kalau masih terjadi tumpang tindih, ada overlap di antara jenjang kelas? Tidak efektif dong, memang harus berubah kalau begitu. Kemudian selebihnya ternyata kompetensinya masih rendah, sehingga bagaimana kita bisa memiliki outcome yang bagus, output yang bagus kalau materinya saja masih level kompetensi yang rendah. Ya ibaratnya musuhnya raksasa, kita punya peluru yang terlalu yang dulu sangat strukturalis, sedangkan yang kita butuhkan adalah yang lebih fungsionalis. Jadi bukan strukturnya tetapi fungsinya. Ini justru paling tidak ada 3 hal yang mendorong daripada perubahan tersebut. Lalu kemana arah daripada madrasah ke depan? Setidaknya yang pertama dapat kita lihat bahwa perkembangan pendidikan di abad 21 ini telah terjadi dinamika yang sangat luar biasa, sangat dinamis. Dengan adanya era globalisasi yang tidak terbendung, tidak lagi ada sekat antar bangsa, ini menuntut kompetisi yang sangat ketat. Di abad 21 ini, kebutuhan semakin kompleks, permasalahan semakin komprehensif, sehingga kesiapan ini tidak hanya cukup dengan apa yang dilakukan sebagaimana zaman dahulu atau zaman sekarang. Untuk menghadapi di masa yang akan datang, upaya kita harus lebih dan lebih untuk memastikan abad 2001 ini generasi kita siap menyongsong abad tersebut dan menjadi yang tercepat. Karena saat ini bukan bangsa yang besarnya, bukan kekayaannya, tetapi mana bangsa yang lebih cepat, dialah yang menentukan arah. Maka jangan sampai bangsa Indonesia ini menjadi terlambat, dan itu diawali dari sumber daya manusia. Dan siapa yang menciptakan dan mencetak, mengarahkan daripada sumber daya manusia ke depan adalah salah satunya adalah lembaga pendidikan. Dan di antaranya mengambil bagian yang besar adalah lembaga pendidikan madrasah. Kemudian arah yang kedua, bahwa kontribusi pendidikan agama Islam dan bahasa Arab terhadap karakter bangsa ini sangat dibutuhkan sekali. Degradasi moral sangat marak terjadi, dan salah satunya ini harus ada penguatan, dan penguatan itu adalah berbasis keagamaan. Maka dari itu perlu penguatan kebangsaan, perlu penguatan karakter, sehingga bangsa Indonesia ini memiliki integritas yang tinggi, memiliki komitmen yang tinggi, memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, sehingga cerminan daripada hubbul watan minal iman itu betul-betul
bisa diimplementasikan, bisa diijawantahkan dalam bentuk nyata, sehingga semuanya memiliki visi yang sama. Seluruh bangsa dan arahnya sangat visible untuk menggapai sebuah kemajuan. Kemudian selebihnya, visi Indonesia kita tahu bersama-sama di tahun 2045 ini adalah menjadi era kemegahan Indonesia, di mana salah satu halnya adalah syarat daripada zaman keemasan itu akan tergapai apabila Indonesia dalam kondisi sudah berdaulat, sudah maju, memiliki keadilan kepada seluruh aspek, dan bisa memakmurkan seluruh bangsanya. Dan untuk menggapai itu tidak luput adalah sekali lagi penyiapan sumber daya manusia. Bahwa syarat kemajuan itu ada dua, sumber daya manusia dan sumber daya alam. Berbicara tentang alam, Indonesia sangat kaya raya, tetapi kekayaan itu tidak memiliki arti apa-apa apabila tidak didukung sumber daya manusia yang kuat. Untuk itu masih ada waktu untuk berbenah, masih ada waktu untuk menyingsingkan lengan baju, bagaimana semuanya bersatu padu untuk menentukan satu arah, yaitu capaian di 2045. Kalau bukan sekarang, lalu kapan lagi? Kemudian selebihnya adalah pembelajaran yang dahulu hanya berorientasi pada pengetahuan, ini harus ditingkatkan. Karena jelas al-ilmu bila amalin kasajari bila thamrah. Kalau kita hanya mengetahui saja tetapi tidak melakukan, ibarat pohon tetapi tidak memiliki buah. Maka dari itu belajar bukan hanya sekedar untuk tahu, tetapi belajar untuk melakukan sesuatu, belajar untuk menebarkan sesuatu, mengkreasi sesuatu, menginovasi sesuatu yang pada akhirnya adalah bisa menebarkan, memproduksi sesuatu yang bermanfaat untuk seluruh bangsa ini. Maka dari itu semoga setelah kita tahu alasan yang kuat untuk berubah ini, maka kekuatan berubah akan semakin menggelora dan semakin gairah, semangatnya akan semakin besar. Kemudian bukan hanya semangat yang besar saja, tetapi kita tahu arah kemana madrasah harus berubah, yaitu sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita dari perubahan itu sendiri adalah untuk kebaikan bersama, untuk kemaslahatan umat. Semoga Allah mengijabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.